Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan aplikasi TPQ App bagi guru. Yang pertama kita lakukan adalah kita login ke aplikasinya. Jadi di sini sudah ada tombol login ya di halaman web. Kita login. Nah, di sini silahkan gunakan username dan passwordnya. Karena saya sudah punya, maka akan saya gunakan. Nah, di halaman dashboard guru ini ada beberapa informasi. Yang pertama, di atas itu ada pengumuman. Jadi nanti akan ada informasi atau pengumuman terbaru bagi guru. Kemudian berikutnya ada halaman santri. Nah, di sini ini adalah akses kita ke data-data santri. Yang pertama ada catatan prestasi santri. Nah, itu untuk mengakses ke daftar nama santri. Kemudian ada QR Scan CPS. Jadi kita bisa langsung mengakses ke catatan mengaji santri melalui QR Code. Kemudian yang ketiga melalui PIN. Jadi kita bisa akses catatan mengaji santri melalui PIN. Kemudian ada hafalan Al-Quran dan doa. Kemudian kita bisa menambahkan kehadiran santri. Kita juga bisa melihat daftar hadir santri, itu rekapan per bulan. Kemudian kita bisa menambahkan presensi kegiatan. Jadi ketika ada kegiatan eventual, nah kita bisa menambahkan presensi kehadiran. Dan terakhir ada games dan quiz. Nah, kemudian di bagian bawah ada akun dan berkas pembelajaran. Di sini kita bisa melihat profil akun kita. Kemudian di sini ada panduan mengajar. Kemudian daftar hafalan, bahan ajar. Jadi beberapa materi-materi bahan ajar mulai dari fikih, tajwid, akidah dan yang lainnya. Kemudian ada jadwal materi juga. Jadi di sini sudah ada jadwal materi untuk hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian di sini ada tentang kami atau TPQ App secara umum. Nah, baik. Jadi kita akan fokus ke bagaimana cara menginput catatan mengaji santri. Nah, karena di sini kita punya 3 opsi, kita bisa pilih by nama, lewat nama untuk akses mengajinya. Kemudian kita bisa menggunakan QR Code dan kita bisa menggunakan PIN. Nah, pertama kita coba menggunakan akses lewat nama. Kita klik. Nah, sekarang kita masuk ke daftar nama santri. Nah, di bagian atas ada filter. Kita bisa filter dengan semua santri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau kita ingin hanya laki-laki saja, maka kita klik filter untuk laki-laki. Dan perempuan juga demikian. Kemudian kita klik tombol view. Jadi kita bisa melihat catatan mengaji. Nah, di sini kita sudah mempunyai tabel catatan mengaji santri. Nah, untuk yang terbaru bisa dilihat berdasarkan tanggal. Nah, letak catatan terbaru ada di bagian paling bawah. Jadi untuk catatan mengaji terbaru atau terakhir, nah ada di paling bawah. Di sini ada beberapa tombol ya, kita bisa edit catatannya, bahkan kita bisa hapus catatannya. Nah, untuk menambahkan, kita akan klik tambah catatan. Nah, di sini untuk tambah catatan, kita akan menemukan sebuah modal ya, sebuah form isian. Nah, untuk tanggal itu sudah terisi otomatis tanggal ketika aplikasi ini dibuka.
kita bisa memilih sebenarnya, kita bisa atur tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Kemudian untuk juz, ada halaman, ayat, dan guru. Kita bisa ubah, kemudian nilai kita bisa pilih. Baik, sebelum itu, baik kita saksikan caranya. Pertama, kita fokus ke juz, halaman atau hal, ayat. Nah, di bagian juz ini berarti santri kemarin juznya 13. Oke. Kita tuliskan juznya 13. Tapi ini bisa dilihat dari halaman Qur'annya. Kalau bertambah, misalkan berpindah juz, maka bisa ke juz berikutnya, yaitu juz 14. Kemudian untuk halamannya atau hal di sini ya, 244. Kita masukkan 244. Nanti bisa mungkin halamannya ketika mengaji mungkin halamannya sudah naik ke halaman 245, mungkin saja. Nah, untuk ayatnya, karena terakhir ayatnya adalah 75, maka berikutnya kita akan mulai dari ayat 76. Kalau misalkan santri mengajinya hanya satu ayat, berarti kita tulis ayat ke-76. Ataupun misalkan santri mengajinya dari ayat ke-76 sampai 77, atau sampai 78, atau sampai 80 mungkin. Nah, kita bisa menyesuaikan seperti itu. Jadi untuk tanggal bisa kita atur, juz kita bisa atur juga, halamannya bisa sesuaikan, kemudian ayat terakhir yang santri baca, kemudian nilai. Nah, jadi untuk nilai, ketika memang bacaannya sempurna, maka silahkan berikan nilai A paling tertinggi. Kemudian jika nilainya mungkin kurang, amin, boleh B+, atau mungkin masih dalam tahap hanya mengikuti bacaan kita. Jadi misalkan santri Iqra bisa membacakan atau menyebutkan huruf, tetapi ketika sudah kita berikan contoh, nah itu mungkin masih bisa layak diberikan nilai B. Tetapi ketika masih tidak bisa pun, maka kita boleh berikan nilai ulang. Artinya ketika nanti ngaji berikutnya atau setoran catatan mengaji berikutnya, maka santri akan membaca kembali hanca yang nilainya masih ulang, seperti itu. Nah, kita coba masukkan tanggalnya. Saya coba tanggal kemarin ya, tanggal 20 Oktober. Baik, setelah semua terisi, nah untuk guru, nama guru boleh diubah. Siapa? Bebas, bisa diubah sesuai nama gurunya. Setelah itu kita klik tombol simpan. Nah, maka catatannya akan berhasil tersimpan. Jadi setelah muncul notifikasi, maka kita harus klik tombol OK supaya kita kembali ke daftar nama santri. Jadi, nah, modal ini menandakan bahwa data catatan mengaji yang kita masukkan tadi di form itu sudah masuk ke sistem. Kita klik OK. Nah, kita lihat catatan yang barusan kita tambahkan. Nah, di sini sudah ada di paling bawahnya. Barusan kita juznya 13, halamannya 244, dan ayatnya ayat 76. Begitu. Nah, kita bisa edit sebenarnya. Misal kita nilainya ingin C, boleh. Kita misalkan nilainya B. Kita perbarui. Nah, sama, sudah setelah diperbarui, kita klik juga tombol OK supaya kita kembali ke halaman daftar nama santri. Nah, seperti itu. Kita bisa mengubah atau menghapus. Kita delete, hapus catatannya.
Nah, ini sudah terhapus. Kita klik tombol oke kembali. Jadi ini tata cara untuk menambahkan catatan mengaji atau kita sebut dengan CPS ya, catatan prestasi santri. Begitu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian hafalan. Nah, bagian hafalan ini sama. Ini berisi daftar nama santri. Di sini kita bisa melihat ya tingkatnya Al-Quran, kemudian progres dia, jadi jumlah surat yang sudah disetorkan dan jumlah doa yang sudah disetorkan juga. Nah, kita klik misalkan tombol view kembali. Nah, di sini sudah ada tabel ya yang berisi keterangan bahwa surat ini sudah disetorkan. Jadi sudah ada beberapa surat yang disetorkan. Nah, begitupun yang doa ya. Kita klik bagian doa. Nah, di sini sudah ada beberapa doa yang sudah selesai disetorkan. Baik, kita kembali ke Quran. Nah, cara penginputan hafalan ini sebenarnya mudah ya. Kita klik tombol plus di bawah, di samping pojok kanan bawah. Kita klik, nah nanti akan muncul. Nah, ketika santri sudah menghafal misal di sini surat Al-Humazah, maka kita cukup checklist saja dan klik tombol simpan. Maka nanti di sini santri untuk bagian surat Al-Humazah sudah terchecklist, artinya sudah disetorkan kepada kita. Begitupun misalkan untuk doa. Misalkan kita klik juga tombol plus di bawah pojok kanan bawah. Misal doa keluar masjid, kita checklist karena sudah disetorkan ya. Klik simpan, maka doa keluar masjid sudah terchecklist seperti itu. Itu pemisalannya. Oh, ternyata belum sempurna, kita mau batalkan boleh. Misalkan kita batalkan yang tadi Al-Humazah, simpan kembali. Kemudian untuk doa keluar masjid juga bisa kita ubah kembali. Jadi tinggal di checklist dan disimpan. Jadi ini untuk hafalan. Untuk catat kehadiran, ini sebenarnya gampang ya. Jadi kita tinggal tentukan tanggal. Nanti kita checklist saja mana santri yang hadir. Nanti kita tinggal klik masukkan data. Nah, di sini di bagian daftar hadir ya. Jadi ini sudah direkap selama 1 bulan. Ini bulan Oktober 2025. Kita bisa lihat jumlah santri bulan ini mengaji baru kita kelihatan ya, sebelah sini. Nah, di bawah juga ada. Seperti itu. Nah, kita bisa filter ya. Oh, bulan Oktober kita ingin memilih di bulan September, misalkan bulan kemarin kita klik, baru kita tampilkan. Nanti otomatis akan menampilkan daftar hadir di bulan September. Nah, ini. Kita kembali ke Oktober misal. Tampilkan kembali. Kemudian kita bisa unduh. Daftar hadir ini bisa kita unduh dalam format PDF. Nah, jadi kita unduh saja. Nah, sudah. Jadi kita nanti bisa melihat daftar hadir. Baik, kita kembali ke halaman guru. Jadi untuk barusan ya, kita sudah menggunakan nama untuk mengakses ke catatan prestasi santri atau catatan mengaji. QR code juga sama, kita scan saja. Kemudian PIN juga sama, kita masukkan PIN. Hafalan. Kemudian di sini ada beberapa games dan kuis. Jadi nanti kalau misalkan guru ingin mengerjakan juga bisa. Nah, di sini sudah ada beberapa kuis ya. Kuis PHI dasar, lanjutan, kemudian hafalan dari mulai tingkatan isi medium, hard sampai pro juga ada. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti kita bisa mengoptimalkan atau memanfaatkan
penggunaan TPQ App ini untuk mengelola data santri ya. Nah, terakhir kita bisa logout. Jadi tombol power di atas, kita bisa logout dan keluar. Nah, itu saja. Nah, di halaman ini pun, halaman utama website, terdapat beberapa informasi ya tentang TPQ Husnul Khotimah. Jadi bisa dilihat guru. Jadi kita ada 74 santri, walaupun tidak semuanya aktif. Ada laki-laki 31 orang, perempuan 43, yang ikronya ada 59, Qur'annya 15 orang. Kemudian ini beberapa program pendidikan yang kita laksanakan ya. Ada pengajian Al-Quran Iqro, hafalan juga, ada fikih, materi fikih, akidah dan akhlak, kemudian kaligrafi dan mewarnai kita ada, dan kegiatan outdoor kita biasanya dilaksanakan di setiap pekan kedua setiap bulannya. Dan beberapa kegiatan terbaru yang kita laksanakan di TPQ Husnul Khotimah. Nah, ini biasanya melibatkan pihak eksternal ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.